Sejak zaman dulu, banyak budaya, hieroglif, teks-teks di kitab yang memberitahukan bahwa ada makhluk yang turun dari langit. Dan kebanyakan dari mereka mengajar suatu hal kepada manusia. Dengan keterbatasan teknologi kita di zaman dulu, dan melihat ada suatu makhluk atau suatu objek yang turun dari langit, kita akan menganggapnya sebagai dewa. Sebetulnya kita udah tahu jawabannya, bahwa itu adalah UFO atau alien. Ada beberapa hal yang mereka tinggalkan di bumi selain mengajar. Mereka juga meninggalkan bukti kehadiran mereka di bumi pada zaman dulu. Nah, di video ini gua akan membahas mengenai salah satu peninggalan alien yang paling terkenal. Di Bolivia, Amerika Selatan, ada reruntuhan kuno di ketinggian 4.000 meter yang bernama Puma Punku. Puma Punku berjumlah puluhan dari balok batu megalitik. Yang bikin spesial adalah semua balok batu tersebut beratnya lebih dari 100 ton. Dan semua bentuknya sangat presisi. Para arkeolog pun juga bingung, itu sebetulnya Puma Punku itu apaan? Karena bentuknya sangat aneh dan tujuannya nggak jelas sebetulnya untuk apa. Para arkeolog juga bilang bahwa Puma Punku adalah bangunan batu yang sangat luar biasa karena berbeda dari bangunan megalitik lainnya. Dan para ahli mengatakan Puma Punku ini terlalu canggih bagi alat-alat primitif. Salah satu hal yang menakjubkan dari Puma Punku adalah selain bentuknya yang aneh dan tujuannya nggak tahu untuk apa, bentuknya ini kalau dilihat secara detail itu seperti menggunakan laser karena rapi sekali. Batunya itu bisa sampai potongannya rapih. Potongan batu Puma Punku itu sudutnya sangat akurat dan sangat presisi. Kalau kalian lihat gambar ini, semua bentuk batunya itu mempunyai sudut yang sangat akurat dan sangat presisi. Selain itu, batu Puma Punku punya keanehan yang lain. Ini anggap aja adalah batu Puma Punku ya. Ini gue sebagai contoh aja. Ini adalah batu Puma Punku. Di setiap batu Puma Punku itu kayak ada bornya, kayak ada yang ngebor, ada lubang-lubang. Anehnya, di setiap lubang itu, nih kelihatannya, mungkin agak blur dikit ya, bro. Di setiap lubangnya itu punya kedalaman yang sama, anggap aja 60 cm. Semua lubangnya itu, ini 60 cm, 60 cm, 60 cm. Yang di sini juga 60 cm, 60 cm, 60 cm. Itu semua batunya begitu. Aneh gak lu? Orang zaman primitif mana bisa bikin kayak gitu? Lubang-lubang ini sering digambarkan sebagai lubang martise atau lubang tenon. Ini adalah teknik konstruksi yang sangat canggih dan memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Pada tahun 1945 ada seorang arkeolog yang bernama Arthur Posnansky yang mengatakan bahwa Puma Punku itu kemungkinan berasal dari 15.000 sebelum Masehi. Itu adalah waktunya dari era Paleolitikum. Budaya-budaya pada era Paleolitikum umumnya adalah masyarakat adalah seorang pemburu atau pengumpul yang mengandalkan berburu hewan, dan populasi manusia bergerak migrasi selama Pleistosen akhir. Mereka mencari wilayah-wilayah baru untuk mencari iklim yang lebih nyaman. Nah, gimana caranya orang primitif lebih dari 10.000 sebelum Masehi yang hidupnya itu masih migrasi, berburu, mengandalkan iklim untuk hidupnya lebih nyaman, bisa ngebuat batu yang presisi seperti itu
bisa sudutnya rapi, dan punya lubang bor di setiap batu Pumapungku dengan kedalaman yang sama. Itu nggak masuk akal. Dulu waktu Spanyol pernah ngejajah, dia nanya orang-orang suku Inca yang ada di sana, termasuk rajanya. Orang Spanyol nanya, Pumapungku ini apaan sih? Terus orang-orang suku Inca bilang, itu bukan kita yang ngebuat, dan bukan nenek moyang kita yang ngebuat. Mereka bilang Pumapungku dibuat oleh dewa dalam waktu 1 malam. Nah, kata dewa ini ya yang bikin agak tricky ya. Mitosnya, semua batu Pumapungku dipindahkan melalui udara dengan menggunakan trompet. Pada dasarnya itu kayak terbang, levitasi batu dari satu A ke tempat B dengan menggunakan trompet. Ini mirip seperti mitos yang ada di Pulau Paskah, yaitu patung Moai. Katanya mereka bilang patung Moai itu bisa pindah dari gunung ke lautan itu menggunakan suara dan bisa terbang. Apakah zaman dulu orang-orang melihat teknologi luar angkasa yang sama? Sekarang masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Kalau misalkan kalian lihat batu Pumapungku ini lebih dari 100 ton beratnya, dan semua batu Pumapungku punya sudut yang sangat presisi, kemudian punya lubang yang sangat presisi seperti 60 cm di semua batunya. Kemudian kita dengar suku Inca bilang bahwa itu dibuat dalam 1 malam oleh para dewa. Dan mitosnya, Pumapungku itu dipindahkan melalui udara dengan menggunakan trompet. Mungkin bisa kita bilang sebagai suara. Menurut kalian, itu apa? Para ahli memperkirakan bahwa Pumapungku adalah spaceport dari pesawat luar angkasa, atau airportnya pesawat luar angkasa untuk mendarat dan pergi. Pumapungku layak untuk diselidiki lebih dalam, karena pada akhirnya kita bisa menemukan kebenaran bahwa di zaman dulu ada makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.